Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan ibadah, biar Engkau yang memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kastilnya udah mau hancur terus ya. Kak Diana udah dong. Kita kan mau ibadah Big-Kids. Udah jangan main terus. Tanggung ini tanggung. Enggak. Kita kan mau ibadah online Big-Kids. Harus sungguh-sungguh dong. Masa ibadah sambil main game? Gimana? Ya kan nggak masalah, kan mulut bisa sambil nyanyi, tapi tangan masih bisa main game. Nggak boleh kayak gitu dong. Kalau kita ibadah itu walaupun online harus tetap sungguh-sungguh di rumah. Ibadahnya menghadap hadirat Tuhan. Ya juga ya. Masa aku kalah sih sama adik-adik yang rajin di sana ya? Iya betul, nggak boleh. Iya, menghadap Tuhan yang Maha Kuasa tentu harus dengan hati yang siap dalam penyembahan. Oke deh kalau gitu, terus apa yang aku harus lakukan? Nah, sekarang kita mau siap-siap. Kita berdoa dulu ya menghadapan Tuhan. Yuk adik-adik, semuanya kita berdoa. Ikuti Kak Kristi ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan beribadah kepada Tuhan. Berkati kami agar kami sungguh-sungguh berdoa dan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih ada gak sih yang kayak Kak Diana tadi lebih mementingkan main game daripada beribadah sama Tuhan? Kalau masih ada, yuk kita mau sama-sama berubah menjadi anak yang lebih taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Hanya Kau Yesus yang terutama. Sekali lagi. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Hanya Kau Yesus yang terutama. Lebih semangat lagi. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam
Nah adik-adik, kita adalah anak-anak Allah yang mau taat akan perintahnya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menari dan memuji Tuhan. Ikuti gerakan Kak Kristi dan Kak Diana ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Sekali lagi, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Yeay, haleluya. Adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan yang mau selalu taat dan setia sampai selama-lamanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh
tolong aku. Apa yang bisa aku bantu? Aku ingin memanggil seseorang yang sudah mati. Apa? Kau pikir kau bisa menjebak aku? Aku tahu. Agar aku ketahuan bahwa masih ada satu tukang tenung lagi. Dan aku pun akan kau singkirkan dari bangsa ini. Tidak. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Aku harus dipanggilkan seseorang yang sudah mati. Memangnya siapa yang kau butuhkan untuk aku panggilkan? Aku harus bertemu dengan yang namanya Samuel. Apa? Jangan-jangan. Kau pasti adalah Saul, raja yang sudah disingkirkan oleh Allah karena ketidaktaatanmu. Benar begitu? Saul. Aduh, bayangin ya adik-adik, harus repot-repot Bapak Saul atau Raja Saul ketemu sama ibu-ibu yang disebut tukang tenung. Tukang tenung itu tukang sihir yang bisa memanggil orang yang sudah mati katanya. Ih, kenapa ya Raja Saul harus repot-repot meminta dipanggilin lagi Bapak Samuel? Karena Bapak Samuel atau Nabi Samuelnya sudah mati. Dan biasanya Nabi Samuel ini yang kasih tahu Tuhan ngomong apa terus disampaikan ke Raja Saul. Tapi karena Raja Saulnya sudah benar-benar tidak disukai sama Tuhan Allah, Raja Saul nggak bisa lagi dengar suara Tuhan. Kenapa ya Raja Saul tidak bisa lagi dengar suaranya Tuhan? Kenapa ya Tuhan Allah tidak suka lagi sama Raja Saul sampai sebegitunya? Karena ternyata Raja Saul seringkali tidak taat teman-teman, tidak taat adik-adik. Bahkan pernah Raja Saul itu disuruh jangan berperang melawan musuh, malah Raja Saul merasa aku raja gagah, dia lawan itu musuhnya. Terus sudah gitu pernah juga orang Israel dipimpin sama Raja Saul melawan yang namanya orang Filistin. Orang Filistinnya kalah, jadi sakit hati, marah, jadi dendam mau membalas. Waktunya sudah mau membalas, Raja Saul dan anaknya yang namanya Yonatan sama orang Israel ketakutan. Aduh, yang namanya Filistin itu bayangin, teman-teman bisa pikir, adik-adik pikir. Mereka mau perang pakai 3.000 kereta. Kereta itu yang ada kudanya gitu, kayak kalau di film-film Cinderella gitu, yang kereta beroda ada kudanya kayak delman. Terus sudah gitu, itu baru keretanya doang 3.000. Sama lagi pasukan yang pakai kuda. Kudanya doang aja 9.000. Kalau ditambahin 3.000 tambah 6.000 jadi 9.000. Teman-teman, aduh gimana ya? Karena ketakutan, Nabi Samuel bilang, sebentar, saya seperti biasanya akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Zaman dulu ngasih persembahannya pakai binatang yang gemuk terus dipotong. Teman-teman, karena Raja Saul sudah terlalu takut dan tidak sabar, belum juga Nabi Samuel menyampaikan persembahannya kepada Tuhan sama Raja Saul diambil, Raja Saul yang melakukannya. Lama, ada aku aja. Begitu diberikan persembahan melalui tangan Raja Saul, Tuhan Allah sampai sebegitunya marah. Taunya dari mana? Nabi Samuel yang bilang kepada Raja Saul. Sampai di Alkitab dibilang Tuhan benar-benar muak. Muak itu udah benar-benar yang kalau kita tuh rasanya udah bleh. Gitu. Iya. Yang namanya tidak taat benar-benar bikin Tuhan tidak suka. Jadi adik-adik pikir Tuhan kan gak kelihatan kakak. Tapi Tuhan kasih kita orang-orang yang jadi penggantinya Tuhan Allah untuk mendidik kita supaya kita taat. Ada papa mama, ada bapak ibu guru di sekolah atau miss kita sebutnya. Ada om tante atau papa mama atau kakak kita di rumah. Ada juga opa oma. Banyak orang yang harus kita taatin. Emangnya kenapa sih harus taat? Karena Tuhan Allah sudah kasih contoh taat lewat yang namanya Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, dia mau taat sama Bapa di surga, mau mati di kayu salib menghapus dosa kita. Kalau dia tidak mau taat, yang rugi kita. Dosa kita nggak bisa dihapus, kita nggak bisa berteman lagi dengan Tuhan Allah, nggak bisa seenaknya minta tolong sama Tuhan Allah, dan kita tidak bisa masuk ke surga kalau sudah tidak di dunia ini lagi. Jadi, mau belajar taat teman-teman? Gimana? Kalau teman-teman mau belajar taat, kita harus berjanji di hadapan Tuhan Allah. Mulai sekarang kita mau taat. Kita bilang, Tuhan Yesus, saya mau taat. Saya tidak mau lagi jadi anak yang suka melawan. Oke? Nah, kita hafal ayatnya ya sekarang ya. Ikutin kakak ya. Pakai gerakan lagi. 1 Samuel 15 ayat 22b. Bikin huruf B-nya begini. Nah, ulang lagi ya teman-teman ya. 1 Samuel, kita bikin huruf S bentuknya begini ya. Terus 15 itu tulisannya 1 dan 5 ayat 22b. B-nya begini ya. 22 tulisannya angka 2 dan angka 2. Bunyinya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mendengarkan itu bukan cuma dengar, maksudnya mendengarkan yang dilakukan gitu ya adik-adik ya. Sesungguhnya itu artinya sebenarnya nih gitu. Terus korban sembelihan maksudnya kalau kayak zaman sekarang persembahan. Gitu ya teman-teman, adik-adik ulang lagi. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Kalau sudah kita hafalkan ayatnya di rumah, jangan lupa kerjakan gemanya. Kita berdoa. Anak-anak taat, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sekarang saya berjanji mau belajar menjadi anak yang taat. Saya tidak mau seperti Raja Saul yang tidak taat sampai Tuhan Allah benar-benar marah dan tidak lagi menyukai Raja Saul. Saya mau menjadi anak taat dengan hidup menyenangkan Tuhan, hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu saya ya, supaya saya bisa taat ke papa mama, ke guru di sekolah, ke om tante atau opa oma atau kakak, juga kepada kakak-kakak Bethel Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, saya siap menjadi anak taat. Haleluya, amin. Yang siap mau jadi anak taat, kakak cuma bilang, God bless you. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Bethel Kids dengan alamat bethelkids@gbibethel.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam.
Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemaknya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya Kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Nah sekarang siapa nih yang udah gak sabar buat ikutin aktivitas minggu ini? Kalau gitu, yuk kita mulai aktivitasnya. Jangan lupa buat ikutin ya. Jadi minggu ini kita mau membuat pembatas buku. Pembatas buku kayak gini. Nah, bahan-bahan apa aja sih yang kita perluin? Kita perlu kertas yang udah dipotong jadi 7,5 cm kali 21 cm. Terus kita juga perlu pensil warna. Nah, pensil warna ini opsional ya, boleh kalian pakai, boleh kalian enggak pakai. Terus kita juga butuh spidol, boleh bolpen, boleh pensil, terserah kalian yang ada di rumah aja pakainya. Nah, jadi di kertas yang udah 7,5 kali 21 cm ini, kita mau tulis tema dari firman Tuhan kita minggu ini. Masih inget nggak nih temanya apa tadi? Taat lebih baik dari korban. Terus kita juga di sini mau tulisin ayat hafalan kita minggu ini, yaitu dari 1 Samuel 15 ayat 22b. Nah, yuk langsung kita mulai aja. Jadi di sini kalian tulis tema minggu kita. Di sini kakak tulisnya pakai spidol, tapi kalian boleh pakai bolpen, boleh pakai pensil warna juga boleh. Pakai bolpen yang berwarna, pakai spidol yang berwarna, boleh. Terus kalian juga bisa sambil hias-hias ya di pembatasnya. Di sini kakak hias. Terus di sini kakak bakalan tulis ayat hafalannya. 1 Samuel 15 ayat 22. Terus di sini kakak mau warnain biar bagus. Mau diwarnain pakai warna ungu. Kalian kalau misalnya mau warnain pakai warna hijau, pakai warna merah, pakai warna biru, terserah ya, terserah kalian. Pakai warna kesukaan kalian juga boleh banget. Pokoknya diwarnain aja nih, hias yang cantik, yang bagus. Kalau kalian mau pakai manik-manik juga boleh banget. Manik, pakai pita-pita, boleh. Mau kalian tambahin gambar-gambar juga boleh ya. Kakak gambar kayak ini, kalian boleh gambar
boleh ditambahin misalnya dinosaurus, boleh tambahin gambar salib juga boleh. Yang punya kakak udah selesai, gampang kan? Kalian bisa bikin banyak dari kayak gini. Tinggal kalian hias-hias aja yang banyak. Selamat mencoba. Teman-teman, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami boleh dengar pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami sepanjang minggu ini, dan berterima kasih Tuhan untuk keadaan kami yang sehat, buat keluarga kami, buat papa mama kami, buat kakak adik kami. Tuhan Kau yang memberkati, melindungi kami. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kiranya Engkau yang memulihkan keadaan Indonesia dari segala macam COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami terus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 6. 6 kayak gimana? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Amin. Udah. Amsal 3 ayat 6. Aku lihat dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Ya. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan menutus jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. God bless you. Bye-bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. God bless you. Bye-bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dengan segala lakumu,
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dengan segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. God bless you. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Ia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. God bless you. Bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6b.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. 3. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Amin. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Matius 3 ayat 6. Amin. Bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia Amsal 3 ayat 6. Akuilah aku dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Dadah. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dadah. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Terima kasih. God bless you. Bye-bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah
dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. God bless you, bye-bye. Amsal 3 ayat 5. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Thank you. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah ya dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6.